Oke, terima kasih Zidan. Seperti biasa, kesepakatan kita kalau kita melakukan Zoom Meet, kameranya bagaimana? Kameranya on semuanya. Yuk, kameranya di on semua yuk. Frans, Ridwan, Safa. Halo Safa, Sofa, Jidan, Fazila, Intan, Nazri, Iya, Bu, sebentar. Yuk, Sebentar, semuanya di Bu. on semua yuk. Hajar, Kela, Nisa, Jidan, Intan, Ika. Ya, oke, baik. Hari ini kita akan masuk pembelajaran 5 dan 6. Ya, kalau kemarin di sekolah kita sampai pembelajaran berapa? 4. Kita kemarin di sekolah pembelajaran berapa? 4, Bu. 4, Bu. Hari ini kita masuk, oke. Hari ini kita masuk di pembelajaran 5 dan 6. Nah, di pembelajaran 5 dan 6 ini Bu Happy gabung ya, karena memang kita sebelumnya sudah banyak mempelajari adik-adik tersebut, jadi di pembelajaran ini Bu Happy gabung. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat komputer bagi kehidupan. Juga kita masih belajar tentang teks eksplanasi, dan yang terakhir kita nanti akan belajar tentang masih dengan tanggung jawab. Oke, ada 3 materi hari ini ya, yaitu tentang manfaat komputer, kemudian tentang apalagi tadi yang kedua, teks eksplanasi, dan yang ketiga tentang tanggung jawab. Nah, baik teman-teman, hari ini langsung saja kita akan belajar tentang manfaat komputer. Teman-teman di sini, apakah ada yang pernah melihat komputer? Bu. Pernah, Bu. Pernah. Oke. Biasanya kalian melihat komputer di mana? Di rumah. Di rumah. Betul. Selain ya komputer boleh, laptop boleh ya. Apakah ada yang pernah lihat komputer, lihat laptop? Selain di rumah, di mana lagi? Fotokopi. 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 Terus di mana lagi? Bisa menjawab di kolom chat boleh. Di mana lagi? Ayo, kalian pernah melihat laptop, melihat komputer di mana selain di rumah, di tukang fotokopi, terus di mana lagi? Di rumah sakit, terus di mana lagi? Pernah melihat komputer di Indomaret. Komputer dengan laptop sama ya? Pernah lihat di mana lagi? Di kantor. Terus di mana lagi? Pernah lihat di mana lagi? Di sekolah pasti. Oh, di kantor BCA. Di kelas pernah lihat nggak? Pernah. Pernah. Tiap hari Bu Happy bawa laptop, ya kan? Ya kan, Ridwan? Halo Ridwan. Ridwan masih ngantuk, Ridwan? Nah, sekarang nih kalau misalnya tadi ada yang melihat di Indomaret, itu komputer manfaatnya untuk apa? Digunakan di apa? Bagian mana misalnya? Kasir, Bu. Di kasir. Kalau di rumah sakit juga digunakan di bagian mana? Kasir. Di kasir juga. Kalau yang tadi di kantor digunakan apa? Di kantor digunakan untuk apa? Kerja. Untuk bekerja. Kalau di sekolah, di mana biasanya di sekolah di mana? Di kelas. Di kelas. Digunakan untuk apa? Belajar. Untuk belajar. Nah, jadi komputer itu sangat bermanfaat bagi kehidupan ya. Jadi ada yang digunakan untuk membantu kasir di Indomaret, membantu kasir di rumah sakit,
kemudian untuk belajar, untuk membantu kegiatan belajar di sekolah, kemudian untuk membantu pekerjaan di kantor, ya. Nah, jadi itu semua adalah manfaat-manfaat komputer, ya. Udah selesai kita, keren kan? Nah, sekarang Bu Happy punya games, mau game atau tidak? Mau. Mau nggak? Mau, Bu. Mau, Bu. Oke. Kita akan mencari, Bu Happy punya gambar nih. Oke, sebentar. Oke, sudah muncul belum? Sudah. Sebentar, jangan di situ deh. Putri baru masuk. Oke, sebentar. Aku belum makan. Dulu ya. Oke, baru masuk. Mungkin tadi ini kita tadi sudah membahas manfaat-manfaat komputer ya. Oke, sudah muncul belum? Belum. Oke, sudah muncul? Sudah, Bu. Ada gambar yang berkaitan dengan yang belum berarti mungkin masalah sinyal ya. Ada gambar yang berkaitan dengan sikap tanggung jawab, yaitu contoh apa kemarin tanggung jawab di sekolah, salah satunya kemarin ciri-cirinya yang bertanggung jawab yaitu sikap apa? Sikap apa? Disiplin. Nah, itu pada gambar itu adalah salah satu contoh disiplin di mana? Di sekolah. Di sekolah. Oke, kalian perhatikan gambar, ada dua gambar atas dan gambar bawah. Itu ada 5 perbedaan. Nah, sebutkan yang mana saja perbedaannya. Coba. Rak buku, Bu. Rak buku Pohon sebelah kanan, Bu. Rak sebelah kanan. Boleh yang menjawab boleh tunjuk tangan dulu, boleh nggak? Safa, silakan Safa. Safa dulu. Safa apa Pohon Safa? sebelah kanan, Bu. Pohon sebelah kanan. Oke, Ika. Pot bunga. Pot bunga. Oke, pot bunga dengan pohon sebelah kanan. Oke, sama ya dengan Safa ya. Oke, Zidan. Rak buku, Bu. Rak bukunya, yang atas ada buku, yang bawah tidak ada buku. Terus Rica. Rak buku, Bu. Udah, tadi udah dijawab buku. Yang lainnya? Yang lainnya? Banyak loh. Rica. Tangannya, Bu. Apa Rifansa? Bayangan, Bu. Bayangan. Warna terus putih. Bu. Emang ada warna? Emang beda warnanya, bukannya warna sama ya? Kalau Putri? Daunnya, Bu. Pohon, Bu. Oke, pohon, daun dengan pohon tadi sama ya. Udah dijawab sama Ika sama Safa. Daun, pohon, itu satu. Dan yang kedua rak buku. Yang ketiga apalagi? Tangan, Bu. Bentangan, Bu. Bayangan. Bayangan yang ketiga. Yang di papan tulis, Bu. Oke, yang keempat tangan. Dan yang terakhir, yang kelima. Sikapnya berbeda, Bu. Yang kelima apa? Yang pertama pohonnya. Yang pertama tadi pohon. Kemudian yang kedua apa tadi? Rak buku. Yang ketiga bayangannya. Yang keempat tangannya. Tangan yang paling ujung ya, anak yang paling ujung ya. Yang ini kan? Ini. Nah, yang terakhir yang kelima apa? Bayangan yang ini ya. Ini bayangan nih, beda. Jadi nih, ini perbedaan ini ya.
Satu. Apa? Pohon yang di dekat pintu. Yang ada di atas pintu. Pohon yang dekat pintu, Bu. Pohon yang Pohon dekat yang- pintu. Sebelah kiri dekat papan Iya, tulis. iya. Oke, jadi gini. Oke, berarti jumlah daunnya beda nih ya kan. Yang ini jumlah daunnya ada berapa ini? 5. Yang ini ada berapa? 4. 1. Kemudian perbedaan yang kedua, bayangan ya. Ini. Rak buku. Perbedaan yang ketiga, rak buku. Perbedaan yang keempat, daun. Dan perbedaan yang kelima adalah apa? Tangan. Tangannya. Oke, tepuk tangan buat kelas 6A. Terima kasih. Oke. Nah, itu tadi salah satu contoh sikap disiplin di mana? Di sekolah. Di sekolah. Nah, salah satu contoh sikap disiplin di sekolah yang merupakan ciri-ciri dari tanggung jawab, yaitu menjaga protokol kesehatan. Dari gambar tadi nampak kalau mereka menjaga protokol kesehatan. Iya, Bu. Nampaknya dari mana? Nampaknya dari mana? Memakai masker. Dari masker. Memakai masker. Terus apa lagi? Jaga jarak. Jadi Memakai masker. mencuci tangan. Nah, jadi sebagai pelajar Pancasila kita harus bertanggung jawab dengan cara bagaimana? Berdisiplin atau kita melakukan sikap disiplin, baik disiplin di rumah ataupun di sekolah. Nah, sebagai bukti nih kalau kalian itu memang disiplin, ya kan? Sebagai bukti kalau memang disiplin, di pembelajaran 6 subtema 2 itu ada computational thinking. Coba dibuka buku paketnya, ada enggak? Di pembelajaran 6, ya kan? Kalau tadi kan kalian sudah membuktikan nih dengan bermain game. Sekarang kita juga akan bermain game yang ada di buku paket, yaitu computational thinking di pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab warga negara. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah ketemu belum computational thinking-nya? Ada di pembelajaran 6 subtema 2. Subtema 2 ya, masih ya, pembelajaran 6. Berapa, Bu? Ibu Happy itu halamannya beda, sayang. Coba ada temennya yang bisa bantu? Pembelajaran 6 subtema 2. 8. Pembelajaran 6 subtema 2. Halaman berapa yang ada computational thinking-nya? Halaman 58. Halaman 58. Nanti silakan kalian kerjakan halaman 58 computational thinking-nya ya, yang berkaitan dengan kewajiban warga negara dan hubungannya dengan tanggung jawab. Materinya nanti silakan dibaca dulu. Materinya dibaca dulu, kemudian dipahami, kemudian nanti diterapkan untuk mengerjakan computational thinking atau game offline. Kalau tadi sudah bermain game online dengan Bu Happy yang berkaitan dengan tanggung jawab, yaitu menemukan apa tadi kita menemukan 5 perbedaan. Menemukan 5 perbedaan. Nah, berarti kita sudah belajar 2 materi nih hari ini tadi. Yang pertama yaitu manfaat komputer, dan yang kedua yang berkaitan dengan apa? Tanggung jawab, yaitu sikap apa? Disiplin. Disiplin di mana tadi? Sekolah. Disiplin di sekolah. Jangan lupa computational thinking-nya ya, game offline di buku paketnya nanti dikerjakan. Dan juga nanti tugas yang lainnya nanti Bu Happy kirim di grup. Baik. Sekarang yang ketiga, udah mau selesai ya, pinter banget nih, keren banget nih, ya kan? Yang ketiga, oke. Yang ketiga kita masih di pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ada menyajikan informasi penting bacaan, yaitu dengan mempelajari penggunaan tanda baca. Ada atau tidak?
Ada, Bu. Ada. Yaitu tanda baca apa di situ? Tanda baca koma. Yaitu tanda baca apa yang ada di situ? Koma. Tanda baca koma. Coba siapa yang mau membaca nomor 1 tanda baca koma digunakan untuk apa? Yuk nomor 1 dibaca. Manfaat tanda baca koma. Yang pertama nomor 1, tanda baca koma dipakai. Yuk bantu Bu Happy yuk membaca. Silahkan yuk siapa? Halaman berapa berarti kita sekarang? 55. Oke 50. Halaman berapa teman-teman? 56. 56. Rica udah ketemu Rica? Sudah, Bu. Oke yuk. Siapa yang mau membaca nomor 1 manfaat tanda koma? Silakan. Zidan. Ya Zidan. Tanda baca koma dipakai di antara unsur dalam perincian atau pembilangan. Contoh. Contoh. Contoh, komputer, televisi, dan gawai adalah peralatan elektronik. Nah, perhatikan di situ. Ada komputer, koma. Dipisahkan, barangnya ada berapa saja? Peralatan elektronik contohnya ada apa saja di situ? Komputer, televisi, dan gawai. Nah, untuk memisahkan kata komputer, televisi, dan gawai dipisahkan dengan tanda apa di situ? Koma. Tanda koma. Itu yang dimaksud dengan perincian. Nah, misalnya nih, contoh lagi nih, Bu Happy punya. Sebentar, Bu Happy pasang papan tulisnya dulu ya. Bentar. Oke. Bu Happy pasang papan tulisnya. Sudah muncul belum? Belum. Sudah, Bu. Sudah. Bu. Nah, di sini Bu Happy punya kalimat apa? Tolong dibacakan. Ibu hari ini memasak Ayam, sayur, Ibu hari ini memasak gulai ayam, sayur sop, dan sambal. Kira-kira tanda baca komanya ini termasuk perincian. Yang dirincikan adalah di mana Bu Happy harus memberikan tanda koma? ayam. Oke, gulai ayam, koma, terus sama yang sayur sop. sayur sop. Jadi sebelum kata dan juga harus ada tanda koma. Oh, ya. Ini yang dimaksud dengan perincian. Ini dimaksud dengan apa yang dirincikan yaitu masakannya ibu. Ada apa saja? Gulai ayam, sayur sop, dan sambal. Oke. Nah, sekarang contoh yang kedua. Siapa yang mau bacakan? Silakan. Saya, Bu. Yo, silakan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contoh, saya suka makan nasi, sedangkan adikku lebih suka makan roti. Tanda koma dipakai untuk Ya, stop. Berdua aja. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kalimat majemuk setara. Di situ contohnya, saya suka makan nasi, sedangkan adikku lebih suka makan roti. Oke, sekarang Bu Happy punya contoh lagi nih, ya kan? Nah, Bu Happy punya contoh lagi, misalnya.
Bu Happy punya kalimat majemuk. Ini yang disebut dengan kalimat majemuk setara. Ya, jadi dua kalimat yang memiliki posisi sama. Coba dibaca. Ini yang kedua yang ini ya sekarang ya. Kita gini. Oke. SDN Jatimulya 09 Temuan terbatas tapi temuan tetap terbatas. Tapi ada juga yang tetap melakukan Pelajaran online. Nah, jadi sebetulnya ada dua kalimat tetapi dipisahkan menggunakan kata apa? Koma. Tetapi. Nah, di mana Bu Happy harus meletakkan tanda komanya? Terbatas, Bu. Tetap muka terbatas, Bu. Setelah kata terbatas. Sebelum kata apa ini? Sebelum kata tetapi. Ya. Oke, sebelum kata tetapi. Ya. SD Jatimulya 09 melaksanakan pertemuan tatap terbatas, koma, tetapi. Jadi kenapa kok diberi tanda koma? Kenapa di sini diberi tanda koma? Karena ada kata apa ini? Ada kata apa teman-teman? Tetapi. Ada kata tetapi. Nah, sekarang yang oke. Sekarang nomor 3, silakan. Siapa yang mau membacakan nomor 3? Saya, Bu. Silakan. Ya, silakan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh, agar memiliki banyak pengetahuan, kita harus rajin membaca. Nah, memisahkan antara anak dan induk kalimat. Apa sih sebetulnya anak dan induk kalimat? Nah, anak dan induk kalimat itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan misalnya seperti ini. Tadi supaya mendapatkan pengetahuan, nah berarti kita harus apa? Belajar. Rajin membaca. Atau kemarin kita sudah membuat apa sih namanya? Kemarin di sekolah sudah membuat ini belum sama Bu Happy? Apa keinginan kamu kemarin? Agar saya lulus ujian, maka saya harus apa kemarin? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Nah, di sini induk kalimatnya yang mana? Induk kalimat. Ujian. Agar saya lulus ujian. Nah, anaknya yang mana? Saya harus mengerjakan tugas. Saya harus mengerjakan tugas. Jadi, ya, pada kalimat ini, induknya ini adalah tujuannya nih. Tujuannya kan untuk ini. Supaya apa? Lulus ujian. Ini induknya. Nah, anaknya itu cara yang kita lakukan supaya kita bisa mencapai induknya. Yaitu harus bagaimana? Saya harus mengerjakan tugas. Nah, kemudian kalau misalnya ada anak dan induk, maka tanda bacanya, ya kan? Tanda bacanya, tanda atau tanda komanya diletakkan di mana? Di maka. Di sebelum kata maka. Ya. Di sebelum kata maka. Ya, agar saya lulus ujian. Sebelum apa sesudah? Sebelum. Sebelum, ya. Oke. Nah, sekarang 4. Silakan. Siapa yang baca? Saya, Bu. Ya, silakan. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contoh, dia rajin belajar. Oleh karena itu, ia bisa mendapatkan peringkat pertama.
Nah, jadi tanda hubung yang ada kata jadi, demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Nah, sekarang kalau misalnya Bu Happy punya kalimat lagi, oke, papan tulisnya udah penuh, kita pindah ya. Bu Happy punya kalimat lagi, misalnya, ya, kemarin, kemarin kelas 6A melakukan percobaan apa kita? Membuat rangkaian sederhana dari apa? Kentang. Tetapi tidak menyala. Ya kan? Meskipun demikian, masih banyak murid yang mau mencoba di rumah. Oke, Bu Happy punya kalimat nih. Nah, kemarin fotokopian kan? Iya boleh. Tar dulu. Kemarin kelas 6 melakukan percobaan membuat rangkaian sederhana dari kentang, tetapi tidak menyala. Meskipun demikian, ya kan, masih banyak almarhum orang tua. Oh iya, oke. Buku nikah sama kakaknya udah. Oke, dulu ya Nin. Tinggal aja. Oh iya. Kan fotokopian. Oke. Kasih ya. Yuk. Meskipun demikian masih banyak murid yang mau mencoba di rumah. Coba pada kalimat itu, di mana saja Bu Happy memberikan tanda koma? Di mana saja kita harus memberikan tanda koma? Tetapi, belum tetapi Bu. Tetapi. Oke. Sebelum tetapi, terus di mana lagi? Meskipun demikian. Meskipun demikian. Ya, keren. Iya, udah pinter-pinter. Hebat, sumpah hebat. Terus, sekarang yang kelima. Silahkan. Saya, Bu. Yo, silahkan. Yang belum ya, yang belum. Oh, Bu, belum, Bu. Oke, yo, yang belum. Silahkan. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau aposisi. Contoh, Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok. Nah, mengapit keterangan tambahan itu artinya di sini ada nama, kemudian keterangannya dia sebagai presiden. Nah, dulu. Oke. Nah, sekarang nih Bu Happy, misalnya Bu Happy punya contoh lagi. Bu Happy, guru SD Negeri Jatimulya 09 merupakan guru penggerak di Kabupaten Bekasi. Nah, di sini coba yang harus diapit yang mana? Bu Happy, Bu. Bu Happy, guru. Setelah kata Bu Happy. Bu Happy. Bu Happy. Apa? Bu Happy. Bu Happy. Ini kenapa ya nggak bisa ya? Oke. Setelah kata Bu Happy. Bu Happy guru SD Negeri 09. Nah, merupakan guru penggerak di Kabupaten Bekasi. Itu adalah penggunaan tanda koma ya sebagai pemisah kata penghubung meskipun demikian, tetapi, karena, terus kemudian sebagai tanda hubung keterangan,
Kemudian untuk apa lagi ini namanya tadi yang ini? Perincian. Yang atas ini sebagai apa ini namanya tadi? Perincian. Perincian. Terus ini sebagai tanda hubung kata tetapi ya. Kemudian tadi ini apa? Sebagai pemisah antara kalimat induk dan anak kalimat. Nah, itu ya. Nah, itu adalah penggunaan tanda koma. Baik. Untuk materi penggunaan tanda koma ini nanti kalian di situ ada bacaan apa tuh bawahnya? Pembuat pensil modern pertama. Oke. Pembuat pensil modern pertama. Bacaan itu kalau dilihat dari judulnya merupakan teks eksplanasi atau bukan? Termasuk. Teks eksplanasi. Ciri-cirinya kalau teks eksplanasi kemarin ada apa? Ada tokoh, kemudian ada apa lagi? Urutan Deret penjelas. waktu. Iya, itu kalau deret penjelas itu strukturnya. Kemarin strukturnya terdiri dari berapa bagian? 3. Yang pertama yaitu Pernyataan umum. yang kedua Deret penjelas. dan yang ketiga. Kesimpulan. Oke, pernyataan umum biasanya terletak di paragraf mana, teman-teman? Pertama. Kemudian deret penjelas ada di mana, teman-teman? 2, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau kesimpulan ada di mana, teman-teman? Terakhir. Nah, kalau pernyataan umum kemarin isinya biasanya tentang apa, teman-teman hebatku? Tokoh. Tokoh, kejadian, hal-hal yang ditemukan, gitu ya. Nah, kalau deret penjelas biasanya isinya tentang apa, teman-teman hebat sayang? Urutan waktu. Urutan waktunya, usaha-usaha yang dilakukan, gitu kan. Nah, kalau kesimpulan isinya tentang apa? Pesan, Bu. Pesan. Informasi penting. Oke, banget kita sudah selesai hari ini 3 materi. Tadi yang pertama yaitu apa? Disiplin. Komputer. Yang pertama tadi kita belajar tentang apa dulu? Manfaat komputer. Tadi manfaat komputer untuk apa saja misalnya? Kerja. Untuk bekerja di kantor. Terus untuk apa lagi? Belajar. Di Indomaret. Kasir di Indomaret. Terus kasir di mana lagi? Di rumah sakit. Terus untuk apa lagi? Untuk ya bekerja, selain bekerja untuk apa? Belajar. Untuk belajar online ataupun belajar offline ya. Itu manfaat komputer. Kemudian yang kedua tadi kita juga belajar tentang Tanggung jawab disiplin. tanggung jawab disiplin di mana? Sekolah. Di sekolah, yaitu apa? Harus selama tatap muka terbatas kita harus disiplin apa? Mematuhi protokol kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan. Apa saja? Memakai masker. Cuci tangan. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Oke. Ya, keren. Dan yang ketiga kita belajar tentang penggunaan tanda baca Koma. Untuk apa saja tadi yang pertama? Perincian. Untuk apa? Perincian. Yang kedua? Kata penghubung. Kata Kata penghubung. penghubung sebelum kata penghubung. Yang ketiga? Memisahkan anak kalimat. Yang keempat? Di belakang kata atau ungkapan penghubung. Dan yang kelima? Mengapit keterangan. Nah, baik. Oke, terima kasih. Keren banget. Kita sudah selesai jimitnya hari ini. Untuk tugasnya nanti Bu Happy kirim di grup setelah ini ya. Nah, insya Allah tugasnya sesuai yang kita bahas hari ini. Di jimit. Oke, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk jimit. Jangan lupa kita akan jimit lagi kapan? Rabu. Besok pagi. Kapan kita akan jimit lagi?
Besok. Besok pagi. Besok pagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang heongnya mana? Sarang heong. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.